Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu. Kan di situnya ada wattaqullah. Tuh. Jadi kunci takwa itu ternyata ada di dalam robito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sobat TKN News, apa kabar semuanya nih? Jumpa lagi dengan saya Saiful Cerah. Insyaallah masa depan kita semakin cerah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sedang bersama dengan Ustadz Adi Ramdhani. Beliau ini kakaknya Ustadzah Neng Ule. Bener Ustadz? Betul sekali. Betul sekali. Tapi nama aslinya Siti Rohimah. Siti Rohimah. Iya. Masya Allah. Kalau saya Adi Ramdhani, dia Siti Rohimah. Itu nama dari orang tua Ustadz? Asli orang tua kandung. Alhamdulillah. Ramadan, karena lahir di bulan Ramadan pada saat itu malam takbiran kalau saya. Lahir malam takbiran? Iya. Kata ibu saya, karena waktu saya lahir saya lupa nggak ingat. Iya. Udah lama jadi mubalik Ustaz? Dibilang lama sih enggak ya. Baru juga standar lah. Standar lah ya. Iya, standar. Kalau mungkin dibilang lama, jam terbangnya harusnya udah ke luar negeri kan gitu. Luar negeri. Emang jadi patokan luar negeri? Biasanya begitu. Biasanya begitu ya. Biasanya. Bisa aja Ustaz tadi nih. Tapi itu emang keinginan sendiri apa emang disuruh orang tua tuh? Apa disuruh kalau guru? saya sih memang natural ya. Artinya ketika saya agak ini sedikit ya. Nah, lanjut Ustaz. Di masa SD waktu itu saya sekolah. Itu di kelas 6 saya udah paling banyak omong di kelas. Jadi kalau guru nerangin apapun saya aktif. Nanya. Angkat tangan. Kenapa begini Pak? Iya, Bapak kenapa begitu? Kenapa Bapak nggak begini misalnya begitu. Kritis ya. Iya, pokoknya gitu deh. Nah terus setelah di kelas 6 selesai, saya malah yang bilang, Pak, Adi mau pesantren. Di mana? Ajengan Jejen. Karena yang saya tahu pada saat itu beliau. Jadi yang kenalin pesantren siapa? Jadi begini, awalnya itu memang bapak saya itu aktivis lah bahasanya gitu ya. Oh. Aktivis di TKN dari mulai tahun 80-an lah menjelang 90. Jadi bapak saya itu tadinya penjual kitab. Kitab keliling tuh yang di pangku gitu kan. Iya. Sama di situ ada minyak wangi juga ada. Kalau sekarang mungkin gahru lah ya. Iya. Nah, itu paling disuka dan diminat sama orang-orang di Godebag ketika itu. Yang sekarang Suryalaya. Emang tinggal di mana Bapak Set? Bapak saya asli Garut. Tinggal di Leles. Itu ngangkleng kalau kata bahasa Sunda tuh. Keliling itu sampai ke Suryalaya. Iya, ngangkleng bahasanya. Jalan itu. Dan istirahatnya itu selalu pas waktu sholat zuhur. Dulu bukan Masjid Nurul Asror itu tidak seperti sekarang ya. Dulu itu disebutnya tajuk. Tajuk itu jadi musola dengan ukuran lumayan besar tapi panggung modelnya. Gitu. Jadi kayak sekarang kan ada pondasi setapak tuh ya, cakar ayam, baru di besi terus dicor kan. Kalau dulu enggak, cuman batu gitu ditaruh, plak. Nah ditaruhlah kayu, jadi panggung di bawahnya bisa buat ternak bebek, apa ayam. Nah, kalau kita makan nggak habis, tinggal diselipin aja kalau pada jatuh. Persis saya juga dulu mondok di Darul Rahman di Nagrog begitu. Yang sekarang Azenia. Sekarang Azenia yang luar biasa. Gedungnya udah luar biasa. Jadi lah. minta Pak, Adi mau pesantren. Nah, pesantren mana? Di Ajengan Jejen. Taunya saya, kenapa saya taunya beliau? Karena tiap kali bapak saya pergi manakib gitu, itu selalu saya diajak. Dari kecil berarti ya? Ya, dari saya usia kelas 3 menjelang 4 SD itu udah sering dibawa. Dan bapak saya itu yang seperti adik saya bilang, yang dicetuskan oleh Pangresa Uwa tentang menggerakkan masyarakat, menggerakkan warga, itu bapak saya udah duluan bergerak gitu. Jadi orang-orang pada ikut berangkat manakib, ikut khotaman,
Itu bapak saya tuh yang nguprak-nguprak tuh. Cara Nyediain mobil. cara gininya gimana? Cara gerakinnya gimana tuh? Setiap hari Jumat pagi di rumah kita ngadain khotaman, Pak. Oke. Iya, itu memang salah satu amaliyah yang luar biasa dahsyat. Kalau namanya juga khotaman kan diambil dari kata khotmu ya. Khotmu itu kan pamungkas. Jadi semua bacaan aurad wirid kelas tingkat tinggi dari Sultan Aulia itu kan ada di situ semua. Nah itu tergantung bagaimana kita memposisikannya aja. Nah pada saat itu bapak saya tidak memposisikan seperti apa bentuk keinginan, enggak ya. Karena memang dulu yang bimbing dulu wakil talkin dari Garut. Terkenal namanya tuh Mama Ule. Pernah dengar? Baru dengar. Baru dengar ya? Nah, beliau dulu Mama Ule wakil talkin satu-satunya di Garut. Sekarang kan nggak ada wakil talkin Garut. Karena memang waktu itu tahun 90-an beliau juga udah sepuh. Iya. Saya ada fotonya di rumah. Persis mirip wajah fotonya tuh seperti halnya foto pengarsa Abah sepuh. Jenggotnya putih panjang gitu ya. Dan beliau lebih cenderung kepada pembinaan, kalau di bahasa ini mah aplikasi ya untuk sekarang. Iya. Aplikasi dari sebuah riadoh. Seperti halnya ketika kita sholat baca suratul Fatihah itu benar-benar dimasukkan ke dalam 7 latifah. Gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu posisinya ada di mana. Beliau dulu pernah mengajarkan itu. Sampai sedetail itu ya? Ya luar biasa. Namun karena saya masih kecil ya, usia saya waktu itu ya seumuran kelas SD ya 4 ya. Tapi kan kalau umur anak segitu ya mindsetnya kuat ya daya. Iya ingatnya betul. Daya ingatnya masih kuat. Ingat sekali ketika beliau di Musolah Al Mutahidin di Pinang Ranti. Saya dulu tinggal di Pinang Ranti. Pintu 2 Taman Mini. Dapat kena peluasan areal Taman Mini yang sekarang jadi Atin. Iya. Nah, saya pindah ke Ceger. Nah itu saya karena begitu sering diajak, yang saya lihat hanya beliau, saya kagum dengan beliau, sampai saya rekam gitu. Jadi kecil aja udah kagum ya? Luar biasa. Masya Allah. Saya kagum dengan beliau seperti itu. Bahkan saya belum tahu dan nggak kenal namanya sama Abah Anom itu nggak tahu. Yang saya tahu justru awal tuh beliau. Yang saya kenal tuh Ajengan Jejen. Malah saya pikir Ajengan Jejen itu dari Pondok Pesantren Suryalaya gitu. Jadi ajengan pengarsa Abah Anomnya itu saya malah taunya Abah Anom itu saya pikir dulu waktu kecil tuh ya Ajengan Jejen itu. Gitu. Sempat salah ini ya. Ya ternyata Abah Anom ya Abah Anom. Wah ya Ajengan Jejen ya beliau gitu ya. Setelah saya lepas SD saya pengen ke situ. Ya udah. Nah, akhirnya kata bapak saya udah kalau mau ke Ajengan Jejen pesantren ke Abah Anom dulu. Oke, kita tahan sampai situ, Ustaz. Iya. Saya mau pertanyaan yang langsung lebih mendalam, Ustaz. Jangan dalam-dalam mah. Jangan dalam-dalam ya. Ntar nggak bisa naik. Ya udah. Yang cetek-cetek aja, Ustaz. Jamaah yang ada di Jakarta ini kan banyak, Ustaz. Di beberapa majelis dan saya juga ngikutin Ustadz nih banyak mengisi hikmah ilmiah. Apa tantangan yang biasa Ustadz temukan nih di lapangan terkait dengan pengamalan TKI? Menyesuaikan apa yang kita dapat dari pengarsa Abah itu yang sulit. Misalnya tanya gitu misalnya. Biar jelas konkret. Iya. Ketika saya masuk dalam satu wilayah Banten, nah di situ kan cenderung dengan perkara-perkara mistis ya. Iya. Apa-apa hikmah gitu ya. Walaupun sekarang hikmah udah jadi istri saya. Iya namanya. Nah terus kita coba masukkan metode tasawuf ke dalam hikmah. Artinya hakikat dari tarekat itu di dalamnya ada unsur hikmah sebenarnya. Jadi orang setelah dia bertarekat, hikmah dalam arti apa nih, Ustaz? Dalam arti spiritual. Iya, dalam arti spiritual, mengenal tentang batin, mengenal tentang ruh, mengenal tentang yang gaib, mengenal tentang makhluk-makhluk yang gaib. Itu sebenarnya bisa terbuka start awal berangkatnya menurut saya nih yang saya pernah alami itu dari Thariqah sebenarnya. Dari Thariqah. Adapun mereka yang sudah pernah di hikmah itu bukan natural dia, jadi dia instan. Kalau yang di hikmah itu yang nggak pakai step by step ya. Iya, jadi dia instan mengambil sesuatu amaliyah diijazahkan,
Misalnya dengan mahar apa langsung diterapkan. Nah untuk menjaga amaliyah tersebut dan menjaga hodimnya itu, nah cukup dengan baca ini misalnya. Ustadz pernah gitu juga nggak? Alhamdulillah saya pernah dulu di daerah Jampang Surade. Ngambil-ngambil gitu. Cibarengkok. Nggak ngambil karena ikut temen. Oh, ikut yang teman. satu pesantren, satu kobong dulu waktu di. Biar apa dulu Tat? Ya biasalah anak muda lah. Pengen gagah-gagahan dikit. Dan emang dulu lagi pas musim-musimnya ninja. Yang pembantaian kiai itu pas masa itu kan banyak yang kiai rumahnya dicakra. Iya, dikasih chat. Itu tiap pesantren termasuk di Nagrog diisi. Bahkan di sana juga pernah ada pembelajaran ilmu radiasi tenaga dalam RTD. Karena memang di dalam thariqah kita metode zikir khususnya, zikir jahar ya, itu ada metode al-anfasiyah juga. Jadi ketika kita narik zikir lah itu kan ada tarikan napas juga. Termasuk zikir hobi juga ada tarikan napas, menyimpan di mana, selesai keluarkan di mana kan begitu. Nah dari situlah saya juga awalnya nggak tahu. Ada keterkaitan gitu. Ada, makanya jadi kalau saya perhatikan nih ketika saya berada di lapangan dengan alur perjalanan yang saya alami gitu, ternyata ada kesinkronan gitu. Kenapa saya ngalamin ini? Ternyata ini loh yang akan terjadi. Kenapa saya mengalami ini loh yang bakal kamu temukan. Jadi ketika saya pernah belajar ilmu gitu-gituan, ternyata memang ada kaitannya. Ada hubungannya nih, pengalaman ini penting nih buat modal dakwah gitu. Iya, ada. Karena memang kita setiap kali masuk ke dalam satu wilayah, dalam satu daerah, pasti kan mereka punya kebiasaan budaya yang kental ya, yang beda. Nah kita harus menyesuaikan di situ paling tidak kita kalau memang belum pernah kita tanyakanlah di situ ormasnya misalnya kalau ormasnya apa. Jadi kalau mau dakwah tuh apa namanya report dulu ya, cari apa namanya cari informasi terlebih dahulu. Ya tentang lingkungan situ supaya kita bisa menyesuaikan bahasa Pak karena kan terkadang kalau kita terus menggunakan bahasa akademis ya mereka juga kan tidak akan bisa mengkonsumsi. Iya karena nggak semua juga terlalu dalam akademisnya. Kalau kata saya misalnya begini, jadi aplikasi dalam thariqah itu adalah dia mikir aplikasi apa. Nih jangan-jangan aplikasi di handphone. Nah, itu yang dia tahu kan aplikasi kan handphone sekarang kan di era sekarang. Kalau saya kan waktu itu di era itu belum ada aplikasi. Belum ada, masih ada istilahnya paling canggih keren itu yang pager itu. Oh pager. Iya. Kan ada lagunya tuh ya. Iya. Ada lagu di rap kan tuh lagu tentang pager itu saya juga lupa lagunya. Saya juga lupa. Iya. Yang penting, nah itu. Jadi menyesuaikan ajaran TKN untuk bisa disampaikan ke masyarakat. Iya. Itu tantangannya. Tantangannya itu karena kan memang manusia itu kan seperti yang ditulis oleh Tuan Syekh Abdul Qadir di dalam Sirul Asrar kan ada 3 bagian dalam diri manusia. Ada jasad, ada ruh, ada yang namanya rasa. Lebih umumnya jasad dengan ruh. Nah, lebih umumnya lagi jasmani, ruhani. Nah itu kita perkenalkan ke situ dulu. Tapi kalau memang udah di lingkungan akademik misalnya mereka-mereka yang ada di lingkungan perkotaan udah nggak asing lagi ya istilah seperti itu. Kita tinggal langsung masuk ke poinnya aja. Lebih enak. Iya. Itu tantangan yang saya sangat. Tapi memang alhamdulillahnya karena memang saya digembleng di pesantren itu yang saya fokuskan itu kedekatan kepada guru. Itu kedekatan kepada guru. Ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa dekat sama guru gitu loh. Kita dulu nih. Iya, harus seperti itu. Lah, sekarang kita lihat tingkatan nafs itu, nafs manusia itu kan ada amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah, mardiyah, rodiyah, kamilah. Nah, di situ kan ada mardiyah, ada rodiyah. Mardiyah itu orang ridho, rodiyah itu Allah. Ridho. Berarti kalau kita pengen dapat ridho Allah, kitanya juga yang harus ridho. Nah, itu. Jadi bentuk dulu kitanya, perkenalkan diri kita dulu, cari cara bagaimana supaya guru itu bisa kenal sama kita. Nah, ketika guru udah mulai melirik kita, udah mulai ada simpati, udah ada empati ke kita, ada perhatian sama kita. Itu kita manfaatkan. Kalau di bahasa thariqah dalam tasawuf kita terkenal dengan istilah tasawuf robitoh. Mengkaitkan ya, robitoh. Nah, mengkaitkan. Berarti Ustadz dekat sama Ajeng Hanjajen? Saya merasa dekat enggak. Ya. Tetapi kalau dilihat dari sisi dohir, alhamdulillah dengan beliau dan dengan Ahlul Bait dekat. Kecuali dengan pangersa Kang Haji Aang karena beliau dari saya di sana juga udah tolabul ilminya tuh keluar. Iya. Jadi jarang ketemu ya. Iya. Gitu. Bahkan sampai teman saya
mungkin ngingetin atau negur kali ya bahasanya. Bahasa Sundanya begini, di mana mah ka bapak teh, siga kababaturan wae ngomong teh. Gitu. Lu mah katanya sama bapak kan pangarsa sekarang, dulu lebih populernya kan bapak ya. Karena saya juga diperkenalkan oleh beliau. Geus maneh mah ngabapakeun kan. Kamu mah udah ke bapak aja gitu. Jadi kamu sudah dianggap anak. Dan beliau memang selalu seperti itu kepada yang memang berusaha untuk mendekat kepada beliau. Dia gak sungkan juga itu teh. Satu itu saya perhatikan, kedua juga untuk pembentukan kepribadian supaya lebih percaya. Membentuk kepedean gitu. Iya. Percaya gitu. Nah, cuman kadang kalau kita belum menguasai, akhirnya jadi keliwatan, songong gitu. Nah. Tuh, makanya teman saya kan sampai seperti sampai itu. Dianggapnya. Iya, lu katanya sama bapak ngomong udah kayak sama temen katanya, nggak ada etikanya katanya. Emang kenapa katanya? Ya gini. Ya kalau saya makan menyesuaikan, ketika bapak bilang begini ya saya begitu. Dan saya perhatikan bapak nggak masalah kok, saya bilang gitu. Ya kalau beliau bijak karena seorang guru gitu. Iya. Nah kitanya yang harus. Nah dari situ saya bisa ambil gali. Oh, jadi ternyata memang bukan perkara yang mudah mendekatkan diri, mengenalkan diri kepada seorang guru, apalagi kepada Allah kan gitu. Gitu. Iya. Tapi yang terpenting di sini buat saya, jembatan bagaimana supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui mereka yang sudah lebur bersama dengan Allah. Makanya kondisikanlah kita untuk bisa mendekat supaya paling nggak dikenal deh. Paling nggak dikenal lah. Nah dengan media itulah, itu yang namanya Robitoh ya. Setelah dikenal sama guru, paling tidak ingat sama kita, itu akan menjadi salah satu energi untuk membuka pintu kalbu ikhwan, akhwat atau jamaah ketika itu yang sedang kita ingin hadapi. Gitu. Jadi nggak ngandelin energi sendiri. Kan emang nggak bisa. Kita kan belum punya energi apa-apa. Lawang yang kita amalkan aja masih hasil mujahadah mursyid kan. Iya. Bukan mujahadah dari kita punya mujahadah apa kan belum ada. Namanya kan wasilah. Nah itu makanya Robi itu jangan putus. Itu kuncinya. Gitu. Makanya ketika pokoknya kunci pertama kali guru. Apapun yang menjadi kegiatan kita, aktivitas kita, itu jangan pernah melepaskan robitoh kepada guru. Apalagi seorang pendakwah. Karena coba bagaimana kita menyampaikan pahamnya kita kepada orang yang belum memahami sebuah ilmu misalnya. Nah loh. Kan itu sulit kan ya. Bener. Kita paham nih. Kita paham misalnya tentang talqin. Ya. Nah, orang kan belum tentu tahu arti talqin aja apa juga kan kadang banyak yang kita jelasin orang belum tentu sama pemahaman sama kita. Yang sulit itu dan itulah yang pernah saya tangkap pesan dari beliau. Apa tuh pesannya? Beliau kalau mau ngasih pesan itu di mana aja. Oh, nggak harus tunggu momen tertentu. Enggak, kadang gini. Di situ ada istilah jihad ya, seperti yang ada saya bilang tuh. Jihad itu adalah salah satu metode pembentukan diri supaya bisa lebih peka kepada diri dan lingkungan. Nah beliau terapkan itu. Kenapa? Supaya Karena lebih peka kepada diri dan lingkungan. Iya, itu. Kalau dia udah terbentuk peka dalam diri dan lingkungan, maka dimanapun dia berada, dia akan punya jiwa santri. Oke. Gitu. Nah, jiwa santri itu apa sih yang lebih cenderung gitu, yang lebih menonjol? Hikmat. Hasil dari kepekaan itu. Iya. Makanya Pangarsa Abah memberikan istilah di dalam amaliyah itu ada khidmat ilmiah, ada khidmat amaliyah. Maksudnya apa? Supaya memang kita tidak ada tendensi apa dalam diri kita, melainkan kita hanya memposisikan diri kita di bawah telapak kaki guru. Hikmat namanya juga. Iya. Kitanya hodim. Gitu. Nah, seorang hodim ketika berkhidmat tidak boleh ada yang lain, yang ada hanya yang di depannya aja. Gitu. Dan itu lebih enak Ustaz ya? Ya itu kalau menurut saya lebih sederhana ya. Lebih sederhana. Cuman sulit Pak kalau kita praktekkan. Ego. Nah itu satu ego Pak. Kedua menurunkan emosional dalam diri itu memang sulit. Iya. Karena kita kan masing-masing individu itu
punya karakter dengan runtutan silsilah yang berbeda kan. Jadi artinya nggak semua di kita itu yang belajar thariqah turunan wali gitu. Nah, gitu kan. Nggak semua berbakat. Tapi potensi ada. Makanya kan lebih bahasa Pangarsa Abah kan belajar dan belajar. Abah juga belajar. Ayo sama-sama belajar. Inilah gunanya bertarekat ya. Nah, jadi semua penting. bisa. Gitu penting. Allah. Nah itu yang saya cenderung ketika ditanya mau kemana sekarang, mau pesantren. Di mana pesantren? Di Ajengan Jejen. Ya udah ke Suryalaya dulu ke Abah Anom. Waktu itu tahun 90-an setelah kerusuhan kalau nggak salah. 98 ya? Ya sekitar tahun itu reformasi kerusuhan itu kan tahun 97 akhir tuh ya menjelang 98. Saya dibawa sama kakek saya dari ibu tinggal di Panjalu. Ada di situ kan namanya Situ Lengkong ya. Nah, ada kampung Panjalu. Dia tinggal di situ dan dia kalau lagi ada di situ di Panjalu dawam setiap sholat subuh di Suryalaya. Itu amalan dia yang sampai sekarang dia nggak mau dilepas gitu. Karena buat dia itu modal utama buat dekat sama guru. Ya saya berangkatlah sama namanya Aki Ahum ya. Kata Aki Ahum biasa ke pos dulu kan. Dan orang pos itu karena memang dia sering sholat subuh berjamaah. Jadi udah nggak ada yang asing gitu, udah kenal semua. Mau ke Abah masuk dan beliau masih dalam kondisi fit di dalam ruang TV kan. Jadi kita kalau sowan itu kan musofahah itu kan ada di dalamnya ada lagi tuh. Nah, itu kan ruang TV-nya sebelah kiri di kursi besar. Saya langsung masuk ke sana. Hanya berdua. Saya Ki Ahum sama Pangarsa Abah. Beliau bertanya, "Di mana iya?" Kan biasa begitu. Dari Jakarta, yang jawab kakek saya tuh Aki Ahum itu. "Ini siapa?" gitu. "Oh, ini Adi putrana Haji Oman." Kenal. Almarhum Pangarsa Abah itu kenal dengan bapak saya. Karena memang dulu penggerak Jakarta Timur khususnya, kayak pemangku manakib yang populer dulu kan Pak Gunawan ya. Yang di Pulau Mas tuh, itu yang menggerakkan dari Jakarta Timur, Pinang Ranti sekitar itu bapak saya sama Pak Koko dulu tuh. Nah di situ dari Jakarta, "Oh putra Haji Oman." "Iya." "Ada apa?" gitu. Saya yang jawab karena kata kakek Aki Ahum itu ditanya sama Abah, "Bade masantren Bah?" "Oh saya." Oke. "Masantren di mana?" "Ajengan Jejen." Karena memang nama beliau dari saya kelas 3, 4 SD itu udah nempel gitu. Yang saya kenal cuma itu doang. Nggak taunya begitu kita masuk di komunitas gitu banyak juga ternyata kiai. Yang namanya masih usia SD ya. Jadi saya pikir Abah Anom ya beliau gitu. Ternyata ya, oh ini Abah Anom. Ini gitu. Pikir Abah Anom tuh Ajengan Jejen. Makanya begitu dipertemukan gitu, kata bapak saya kan, "No, ke Abah Anom sana ke Suryalaya dulu kalau mau pesantren ke Ajengan Jejen," kata gitu. Saya kata Abah ya. Kata beliau, "Saya." Gitu. Ada 7 poin pesan pribadi dari beliau kepada saya. Di antara 7 itu ya, mohon maaf saya bukan ya tidak bisa membuka karena itu buat konsumsi pribadi ya. Thariqah itu kan memang berbeda ya, kapasitas kita kan belum tentu bisa sama dengan kapasitas yang lain. Dan guru pun pasti mengetahui kapasitas si A ini belum cocok untuk diberikan dari kapasitas si B. Di antaranya yang di situ kudu nepikeun ka anggeus. Di antara 7 poin itu kudu nepikeun ka anggeus. Artinya harus sampai tuntas. Nah, saya mencerna itu berapa tahun itu, ada 20 tahunan mah itu. Lebihkan ke anggeus. Harus sampai tuntas. Jadi memang benar-benar setiap segala sesuatu yang kita cari termasuk bertarekat itu harus sampai tuntas. Makna tuntas di sini kan enggak dalam satu titik. Kadang orang bisa menemukan tuntasnya itu dengan dia keluar dari titik tersebut, mencari tiba-tiba titik yang dia cari itu di luar sama dengan titik utama induknya gitu. Akhirnya dia balik lagi. Oh, muter.
Ya ke situ sih kadinya keneh. Dan itulah memang ternyata yang sinkron dengan cerita dari pengarsa Uwa dengan Jejen. Kan beliau sempat setelah menerima kan keluar dulu. Iya, nggak langsung ditelan begitu. Bahkan kan beliau dalam ceramahnya pernah saya simak ngetes gitu, nyoba gitu. Pak Abah itu kan pernah gitu. Nah itu singkat cerita setelah itu ya biasa kan karena kita sowan sama guru salaman, ada beberapa ya mungkin saya memang dididik dari kecil itu belajar untuk memberi ya seadanya. Salaman dengan beliau, sama beliau didorong lagi. Saya dorong lagi, beliau dorong lagi. Akhirnya dorong-dorongan tuh. Kata Abah dengan tangannya itu. Tos yang bekal Mas Santren. Gitu. Oh. Jadi ada dua hal yang saya dapat langsung dari Abah ketika itu di tahun 90-an. Yang satu bekal secara spiritual, secara ruhaniah. Dan juga bekal secara batin. Persis seperti bimbingan dikir. Bekal dikir itu kan dua. Jahar, khofi. Dikir jahar dengan dikir khofi. Tos jang bekal Mas Santren. Udah setelah itu saya berapa hari kemudian ke Suryalaya, ke Darul Rahman. Dulu Darul Rahman. Dan kondisi fisik bangunan masih bilik. Bilik, ada yang udah semi gitu. Gentengnya juga genteng merah, itu tuh gedung Aliyah itu. Gedung Aliyah masih seperti itu. Dan rumahnya pengarsa Uwa, Bapak dengan Jejen itu yang sekarang ditempati sama pengarsa Aang, itu dulu emang konstruksinya nggak berubah ya, tetap seperti itu. Hanya gonta-ganti cat aja sama atapnya itu kan. Nah sebelahnya itu dulu masih pakai bilik bambu semua. Pokoknya serba baluk bimbi dah. Dan kita di situ. Jadi Ustadz tuh ngalamin awal mula ini ya, apa perkembangan azan ini sebelum pesat seperti sekarang ya? Iya, sebelum alhamdulillah ya walaupun tidak dari awal saya mengalami, tetapi di situ saya bisa memahami begitu luar biasanya beliau berjuang demi tegaknya agama Islam, jasmani dan ruhani. Ya kan? Berilmu tinggi, berakhlak sufi dan mampu hidup mandiri itu bukan sebatas tulisan aja. Beliau buktikan gitu. Beliau buktikan kepada santri yang memang di situ dibentuk keilmuannya, dibentuk amaliyahnya, dibentuk kemarifatannya. Masya Allah. Dibentuk keilmuannya dengan referensi 12 kitab itu aja. Dasar. Yeah. Dibentuk dari sisi amaliyahnya ya riyadhah. Dan riyadhah yang beliau ijazahkan langsung, karena yang mengijazahkan untuk riyadhah di sana beliau langsung. Siapa yang mau ambil riyadhah langsung kepada beliau. Jadi nggak semua orang ngambil juga Ustaz ya? Enggak. Beliau yang siap-siap aja gitu ya. Yang mau aja. Dan itu juga yang saya rasakan ya, ada daya tarik. Ustadz ngambil? Ya begitu beliau ada buka program untuk namanya kholwat. Kholwat. Ada yang mau kholwat gitu, belajar kholwat katanya gitu. Dulu gitu, ada yang mau belajar kholwat. Jadi ngasih pilihan tapi sekaligus ini juga yang menarik santri. Kalau umpama dia ayo semuanya ikut nggak menarik. Oh iya, ada yang mau belajar kholwat nggak katanya. Yang nyeketkeun batin cenah gitu. Buat mempertajam batin katanya gitu. Karena memang beliau kan dan beliau sendiri menyatakan di dalam isi ceramahnya kan memang beliau udah gurunya guru hikmah lah istilahnya gitu. Ustaz, saya menarik tadi kalimat Ustaz tuh melatih kepekaan diri, melatih kepekaan terhadap diri dan lingkungan. Ya. Itu kan aplikasi jihad. Ya. Ini dalam kehidupan nih, konteks Ustadz berdakwah nih di kota, di desa, di berbagai daerah. Pelosok. Nyampe ke pelosok. Sampai pulang bawa pisang standar. Nah, ini kan itu ngebantu banget. Iya, sangat membantu banget. Apalagi ya sekarang gini, siapa sih mubalik yang mau bahasanya keluar modal? Kebanyakan kan orang datang pengen dimodalin gitu. Iya. Ini kan tapi kan enggak modalin sendiri gitu. Iya. Nah, itu. Jadi kan melatih itu juga sekaligus kita juga akan bisa menilai dan dengan sendirinya akan terbuka. Oh si A begini, si B begini terbuka. Karena kita
mempelajari diri gitu, kepekaan, membentuk kepekaan dalam diri dan lingkungan. Akhirnya kan begitu kita pelajari sedikit demi sedikit akan terbuka. Oh begini lingkungan kalau begini. Ini masyarakat begini. Oh karakternya mereka seperti ini. Berarti semakin banyak jam terbang itu kita semakin terasa juga Ustaz ya? Pengalaman dalam dan luar terasa sekali. Masya Allah. Ada nggak pesan Ustaz untuk mubalik yang lain nih? Kalau pesan saya pribadi ya, tanamkanlah sifat kepribadian dan kemandirian dalam diri demi terwujudnya tegak ajaran agama Islam yang seutuhnya. Yang seutuhnya? Iya. Karena ya mohon maaf, saya juga nggak naif ya. Cenderung sekarang banyak mereka yang berdakwah karena sesuatu. Memang sulit sih kalau untuk bicara soal tulus, bicara soal ikhlas itu sulit. Kalau bicaranya doang sih gampang ya. Tapi aplikasi dari itu sulit. Nah karena kenapa? Karena yang tahu itu hanya yang hak, yang benar Allah dan pembimbing guru. Oleh karena itu jangan pernah putus robita. Nah itu. Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu. Kan di situnya ada wattaqullah. Tuh. Jadi kunci takwa itu ternyata ada di dalam robito. Makasih Ustaz Adi. Oke. Mudah-mudahan pengalamannya, ilmunya dan sharing pada hari ini memberikan inspirasi buat kita semua. Insyaallah amin. Jangan putus robitoh. Itu kuncinya Ustaz ya. Insyaallah. Mudah-mudahan kita diakui oleh Pangersa. Nah itu yang terpenting. Karena Pangersa Abah juga dalam Manqobah dengan Tuan Syekh kan dititipkan buku untuk mencatat murid-muridnya ya. Mudah-mudahan kita ada semua saat itu. Amin ya rabbal alamin. Oke, sobat TKI News, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Tasawuf. Jumpa lagi di Sabtu mendatang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel TKI News dan jangan lupa juga download aplikasi TKI News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.